bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak. Genderang perang sudah ditabuh, Ganjar pastikan siap Nyapres 2024. Untuk bangsa apa sih yang tidak siap? Nasdem dan Anies ketar-ketir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Sudah hadir di Berita Spesial edisi kali ini. Akan kawal dia karena dia punya frekuensi yang sama, dia punya kegelisahan yang sama, dan dia juga punya tujuan yang sama. Sama seperti ketika saya membela Jokowi dulu, dalam mengawal Ganjar nanti saya punya prinsip, orang baik jangan dibiarkan bertarung sendirian. Saya harus buktikan bahwa dia punya teman di sampingnya. PDI Perjuangan akan auto hat-trick. Menang 3 kali berturut-turut. Itu kalau mau. Gubernur Jawa Tengah Jateng Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden atau Capres 2024 demi bangsa dan negara. Untuk pertama kalinya, Ganjar buka suara soal Capres Pemilu 2024 setelah namanya kerap masuk berbagai survei lembaga independen. Nama Ganjar bahkan menjadi salah satu capres terkuat dalam sejumlah survei. Ganjar berkata, kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Dalam hal ini Ganjar menekankan pentingnya etika politik saat bernaung di suatu partai. Di samping itu Ganjar berkata, relasi antar partai dan suara rakyat juga menjadi pertimbangan partai dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Menurut Ganjar, suara rakyat juga tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu Ganjar memilih untuk memberikan kesempatan kepada partai untuk berdialog dan berkomunikasi untuk menentukan capres yang akan diusung. Menurut Ganjar, dialog dan komunikasi itu menciptakan keputusan terbaik. Ini seru sih. Ini mungkin akan menjadi kabar yang mengejutkan bagi lawan politik Ganjar atau bahkan partainya sendiri, PDIP, karena potensi Ganjar menjadi presiden sangat terbuka lebar. Lihat sejarah pada Pilpres 2014 dan 2019, PDIP tidak masalah ketika tidak mengusung capres dari keturunan Soekarno. Oleh karena itu Ganjar tetap memiliki kans besar diusung sebagai capres oleh PDIP. Pilihannya apakah PDIP akan mengangkat anak ideologisnya sebagai calon presiden yaitu Puan Maharani ataukah akan mengangkat kadernya yang punya elektabilitas sangat tinggi yaitu Ganjar. Kultur yang terbangun di PDIP adalah tidak selalu mengutamakan popularitas. Melihat pada Pilpres 2014 ketika Jokowi diusung PDIP, waktu itu Megawati lebih melihat kapabilitas ketimbang popularitas Jokowi yang kalah dibandingkan Prabowo. Namun semuanya kembali lagi pada keputusan Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Di sisi lain Ganjar juga menambahkan bangsa ini tidak bisa diurus oleh satu pihak saja. Ia berkata butuh kolaborasi antar pihak, khususnya partai, sebab banyak persoalan yang membutuhkan pemikiran banyak pihak. Ganjar mencontohkan tantangan bangsa Indonesia ke depan yang perlu dihadapi dengan serius, antara lain persoalan ekonomi, pangan, dan energi. Maka dari itu ia tidak mau terburu-buru dan tetap patuh pada perintah partai. Di sisi lain, dia juga siap jika kapanpun partai memanggilnya. Seperti kata Jokowi, ojo ke susu. Nama Ganjar memang sedang melejit berdasarkan survei lembaga independen. Seperti contoh pada survei Carta Politika Indonesia, elektabilitas Ganjar melejit di Jateng dan Lampung dengan raihan 68,3%. Survei tersebut menunjukkan elektabilitas Ganjar berada di atas melampaui nama-nama lain seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meraih 7,3% dan Gubernur DKI Jakarta yang sudah purna tugas Anies Baswedan sebesar 6% saja. Apakah ini efek dukungan Jokowi kepada Ganjar? Bisa jadi sih, karena Presiden Jokowi yang sudah tidak bisa maju lagi pada Pilpres 2024 akan berperan besar sebagai seorang kingmaker. Bila melihat data pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 yang hampir 80 juta dan menjadi 85 juta lebih pada Pilpres 2019, artinya hingga kini puluhan juta pendukungnya masih melekat kepada sosok Presiden Jokowi yang bersahaja dan merakyat ini. Meski kini masih jadi misteri Presiden Jokowi akan kemana mengarahkan dukungannya. Siapapun di antara Prabowo atau Ganjar yang didukung beliau akan menang, namun sepertinya lebih kepada Ganjar sih, karena sama-sama dari PDIP
dan secara budaya, norma etika sudah saling memahami. Lihat kan kode beberapa waktu lalu, Jokowi mempersilahkan Ganjar untuk masuk ke mobil Indonesia 1. Jadi bagaimana menurut Anda? Ini harga yang harus dibayar dengan mahal. Anies boneka Yapto ketum ormas preman. Gunakan kekuasaan rebut rumput rumah warga DKI. Belum jadi presiden aja udah zolim begini. Ngeri. Tangga kami sekarang lagi stroke dan berlindung di rumah kami. Ini rumahnya dihancurkan oleh Satpol PP. Ini juga rumah salah satu kakak dan kemarin rumah ini di bulldozer. Rumah ini di bulldozer oleh Satpol PP. Perintah wali kota atas persetujuan Anies Baswedan. Ini rumah keluarga kami, Firdaus Alaidrus ya. Terasnya sudah diduduki oleh Bapak. Bapak dari mana nih Bapak? Teras keluarga kami, Firdaus Alaidrus, terasnya sudah diduduki. Bapak dari mana? Satpol PP bukan? Bukan ya? Bapak dari mana? Satpol PP? Bukan? Dari mana Pak? Satpol PP? Pemuda Pancasila? Siapa yang minta Bapak jaga ke sini Pak? Bapak ini atas nama pemerintah atau pribadi? Satu, kalau pribadi, Bapak kan sebagai praktisi hukum, Bapak tahu cara mengeksekusi itu harus ada putusan pengadilan. Kalau atas nama pemerintah, saya telah mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 11 Oktober. Ini resmi, sudah diterima. Saya pun sudah submit gugatan petun. Ibu gugatannya terhadap apa? Mewakili pemerintah apa mewakili Pak Yapto? Yang jelas. Kami mewakili Pak Yapto. Ya, mewakili Pak Yapto. Kami mewakili Pak Yapto. Ya, mewakili Pak Yapto kan. Pak Yapto bisa memakai wali kota untuk melakukan pengosongan. Dicatat ya teman-teman media ya. Saya jihad, saya mati di sini. Gak Pak, saya tinggal 60 tahun gara-gara Yapto preman. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicap menjadi boneka Yapto Suryo Sumarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila. Usai viralnya eksekusi rumah Wanda Hamidah yang dilakukan pemerintah kota Jakarta Pusat, Pemkot Jakpus. Anies memang mirip boneka Yapto Sumarsono. Ia bersedia menggunakan kekuasaan dan memerintahkan Pemkot Jakpus mengeksekusi rumah Wanda Hamidah. Bagi Yapto, Anies mirip boneka untuk menunaikan kepentingannya merebut rumah Wanda Hamidah. Yapto yakin berdasarkan hak guna bangunan, rumah di alamat Jalan Ciasam nomor 2 Cikini, Jakarta Pusat adalah miliknya. Tapi kenapa rumah Wanda di Jalan Citandui nomor 2 Jakpus yang dieksekusi? Via Instagram Wanda Hamidah diketahui jika Ketum PP menggunakan kekuasaan Anies sebagai gubernur untuk merebut rumah di Jalan Citandui nomor 2 milik Wanda Hamidah. Ternyata selain kelebihan bayar, Anies Baswedan juga jagonya kelebihan gusur. Meski salah sasaran, kehadiran Pemkot Jakpus untuk mengosongkan rumah mewakili Ketum PP Yapto Sumarsono sangat ganjil. Kejanggalan atau keganjilan tersebut adalah alamat yang digugat sudah salah, tapi kok tetap dieksekusi. Selain itu, gugatan Pemkot yang secara tiba-tiba kok menjadi hak milik pribadi dari Yapto. Sudah menjadi milik pribadi, tapi mengapa yang turun tangan adalah Pemkot di bawah kendali Pemprov DKI Jakarta? Selain itu tidak ada putusan pengadilan, namun sudah menurunkan alat berat. Padahal kewenangan mengeksekusi rumah atau aset lainnya wajib melalui proses pengadilan dan berdasarkan putusan hakim. Ini merupakan sebuah hal yang patut kita curigai, bahwa ada upaya jilat-menjilat antara pemimpin dengan sebuah ormas yang katanya sih tegak lurus sama NKRI. Tapi nyatanya isinya adalah orang-orang yang kalau pesta makan dan ada pernikahan, mereka makan paling banyak. Ya tipikal pendukung gak bener lah. Saya menduga hal itu memang sengaja dieksekusi beberapa jam sebelum Jakarta buang hajat. Polanya sih mirip-mirip lah dengan proyek Tower Nasdem, banyak aturan dilanggar. Tiba-tiba bisa mulus ketika Anies Baswedan yang langsung turun. Ingat gak ada makan siang gratis bro.
Selain itu, Satpol PP DKI sudah jauh melanggar aturan. Tugas Satpol PP itu bukan membantu ormas nyerobot tanah orang. Tanah itu mau diambil alih oleh Yapto, bukan oleh Pemkot DKI. Tugas utama Satpol PP adalah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, bukan malah sebaliknya. Untuk para jurnalis yang sudah menerima transferan, simak baik-baik ya pernyataan kuasa hukum dari Yapto. Media rame-rame menggiring opini seakan itu adalah lahan punya Pemkot DKI. Sedangkan orang Pemkot dan kuasa hukumnya sendiri bilang kalau mereka ke sana mewakili Yapto. Tapi apapun itu yang terjadi dalam kasus Wanda Hamidah. Karena tanpa putusan provinsi atau putusan pengadilan yang ingkrah, gubernur bisa langsung perintahkan wali kota bertindak eksekusi, mengosongkan rumah seseorang. Itu adalah praktek yang tidak lazim. Apalagi sebelumnya Wanda pernah menang dari PT UN hingga MA batalkan SHGB yang sebelumnya pernah terbit di atas tanahnya dan sekarang mendadak menjadi milik Ketua PP. Tapi kemudian walau sudah ada putusan PT UN hingga MA, terbit lagi SHGB baru di atas tanah yang sama. Apakah ada upaya permainan hukum di sini? Sebelum jadi presiden saja sudah zalim begini. Ngeri bukan? Pertanyaan pada Pemprov DKI BPN Jakpus. Kementerian ATR ya, kalau kebenaran sebagai aset daerah kenapa BPN Jakpus malah menerbitkan SHGB atas nama pribadi dari Ketua Pemuda Pancasila? Biasanya aset daerah akan dikuasai lagi oleh Pemda karena bagian dari kekayaannya. Tapi kenapa aset daerah malah dilepaskan kepada Ketua Pemuda Pancasila? Bahkan Anies perintahkan Wali Kota Jakarta Pusat bertindak sampai adanya pengosongan rumah tersebut. Itu timbul lagi pertanyaan hukumnya. Intinya, kalau beneran aset daerah DKI lalu diterbitkan SHGB untuk orang perorangan, ya jelas ada oknum bermain karena aset daerah dilarang dilepas karena merugikan daerah karena daerah jadi berkurang asetnya atau kekayaannya. Jadi bagaimana menurut Anda?